Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1949 sampai tahun 1952 bab 1949 Markas Besar. Setelah semua orang mendengar kata-kata Kinlan, mereka merasa apa yang dikatakan Kinlan masuk akal. Jadi mereka semua mulai berteriak, dan ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan mereka akhirnya bisa melihat terang hari lagi. Bagaimana mereka bisa tidak bahagia? Dan pria parubaya yang berbicara dengan Kinlan sebelumnya tidak bisa menahan keraguan. Kemudian dia berlutut di depan Kinlan dan Fendi Zanders, dan berteriak dengan keras, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Murid sub ajaran lainnya menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu. Alasan mengapa mereka bisa mendapatkan kembali kebebasannya adalah karena kemunculan Fendi Zanders dan Kinlan. Jadi untuk sesaat, semua murid perkasa berlutut di depan Fendi Zanders dan Kinlan, dan berteriak serempak, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Saat ini, pemandangan ini sebenarnya sangat mengejutkan. Dan Kinlan juga menunjukkan senyuman langka, menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Kali ini, kita berdua telah melakukan sesuatu yang berarti. Ayo kembali." Fendi Zanders sedang tidak mood untuk menerima kekaguman dan pemujaan dari orang-orang ini, karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan selanjutnya. Kinlan tidak banyak bicara, dan mengikuti Fendi Zanders langsung keluar dari lembah. Dan orang-orang di lembah itu mulai dengan gila-gilaan merampas barang-barang di aula utama sub agama. Anda harus tahu bahwa sub agama telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun, dan hal-hal ini cukup bagi orang-orang ini untuk tinggal di kota Wenji selamanya. Fendi Zanders dan Kinlan juga menyelamatkan banyak orang biasa yang tidak bersalah kali ini, dan mereka kembali ke kota Wenji setelah meninggalkan Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders baru saja melahap sisa jiwa pemimpin Sekte Bulan Darah, jadi dia berencana menggunakan beberapa hari berikutnya untuk menyerap kekuatan jiwa yang tersisa. Karena kompas hanya dapat berfungsi ketika upacara pengorbanan dimulai, Fendi Zanders dan Kinlan harus menunggu di kota Wenji selama beberapa hari ke depan, tanpa melakukan apapun. Sekte Bulan Darah sebenarnya telah ada di dunia ini selama ribuan tahun, tetapi menghilang untuk sementara waktu karena alasan yang tidak diketahui, dan itu muncul kembali di depan mata orang-orang 100 tahun yang lalu. Kepala dari 4 sekte besar bersama-sama mengusir Sekte Bulan Darah. Namun, pemimpin Sekte Bulan Darah tidak mati. Sebaliknya, dia datang ke kerajaan 10.000 Buddha dan mendirikan Sekte Bulan Darah baru di kerajaan 10.000 Buddha. Selama bertahun-tahun, skala Sekte Bulan Darah di 10.000 Buddha telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan. Banyak tokoh besar dan pengusaha kaya di 10.000 Buddha tampaknya menjaga hubungan dekat dengan Sekte Bulan Darah, dan kedua belah pihak terus-menerus terlibat dalam semacam perdagangan gelap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sosok nomor 1 dalam 10.000 Buddha adalah murid dari pemimpin Sekte Bulan Darah, dan mereka perlu memberi hormat ketika melihat pemimpin Sekte Bulan Darah. Tidak peduli di dunia bisnis atau kalangan besar, Sekte Bulan Darah memiliki pengaruh yang menakutkan. Bahkan bisa dikatakan yang benar-benar menguasai kerajaan 10.000 Buddha adalah Sekte Bulan Darah. Jika hal semacam ini ditempatkan di sini, itu tidak mungkin. Dan markas besar Sekte Bulan Darah sebenarnya tersembunyi di Gunung Sutep di pinggiran kota Wenji. Hanya saja pemimpin Sekte Bulan Darah selalu sangat berhati-hati. Dia akan mengganti posisi kepala sekolah hampir setiap 2 tahun sekali, untuk memastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Ini juga merupakan langkah tak berdaya yang dia lakukan untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi sebelum kebangkitannya. Gunung Sutep juga merupakan tempat wisata yang sangat terkenal di kota Wenji, namun diblokir karena suatu alasan tahun lalu, dan dijaga oleh tentara sepanjang tahun. Dikatakan bahwa itu telah menjadi tempat penting militer, tetapi siapapun yang berani pergi ke penyusup akan ditembak mati. Namun yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat awam di kota Wenji adalah mengapa para pengusaha dan bahkan beberapa pemimpin tingkat tinggi sering muncul di tempat yang begitu penting secara militer. Mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah markas besar Sekte Bulan Darah. Dan pemimpin Sekte Bulan Darah tinggal di sini. Pada saat ini, di Gunung Doi Sutep, di aula yang sangat mewah, sesosok hitam duduk bersila di depan, dan banyak murid serta tetua dari Sekte Bulan Darah berlutut di bawah. Bayangan hitam ini tidak lain adalah pemimpin Sekte Bulan Darah. Pemimpin Sekte Bulan Darah seperti yang dikatakan Bi Yingcai, dia telah ada di dunia ini selama ribuan tahun, tapi dia bukanlah manusia, melainkan hantu. Sangat disayangkan Sekte Bulan Darah tidak mengetahuinya sama sekali, karena hanya sedikit orang yang dapat melihat pemimpinnya dari jarak dekat. Bahkan beberapa tetua dengan identitas yang relatif penting perlu berbicara dengan pemimpin yang berjarak 10 meter. Kenapa? Mengapa orang biasa bisa menggunakan kekuatan jiwa? Siapa dia? Apakah dia sama denganku? Karena sisa jiwa baru saja ditelan oleh Fendi Zanders, aura pemimpin Sekte Bulan Darah sangat tidak stabil saat ini, dan bahkan jiwanya terpengaruh sampai batas tertentu, memberi orang perasaan halus. Semua orang melihat posisi pemimpin dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa pemimpinnya sangat marah saat ini. Aku harus membunuh orang ini dengan tanganku sendiri, dan memberitahu dia konsekuensi menyinggung perasaanku.
Pada saat ini, pemimpin itu tiba-tiba meraung, lalu bangkit dan berencana untuk pergi. Tuan, sama sekali tidak. Pada saat ini, seorang tetua buru-buru berteriak. Mengapa tidak? Ekspresi wajah guru itu sedikit marah, dan dia bertanya dengan suara dingin. Tuan, upacara pengorbanan akan segera dimulai. Fendi Zanders ini luar biasa, dan wilayah kekuasaannya seharusnya mendekati Master Seni Bela Diri Kuno peringkat surga. Jika Anda membunuhnya sekarang, upacara pengorbanan mungkin akan ditunda. Tetua itu buru-buru menjawab. Iya pemimpin, upacara kurban adalah yang terpenting. Kita telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya hari ini akan tiba. Kamu tidak boleh menyerah hanya karena orang ini. Selama kamu menerobos ke Master Seni Bela Diri Kuno peringkat surgawi, apa yang bisa dihitung oleh Fendi Zanders? Kita tidak boleh mempengaruhi peristiwa besar karena Fendi Zanders ini. Semua orang mengikutinya. Ekspresi wajah pemimpin Sekte Bulan Darah sedikit melembut setelah mendengar kalimat ini, lalu dia berhenti perlahan dan berkata dengan lembut, kamu benar, Fendi Zanders ini tidak bisa dikacaukan, selama aku telah menyelesaikan pengorbanannya. Upacara, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanku, jadi apa yang harus dilakukan oleh Fendi Zanders? Ya. Semua orang buru-buru mengangguk setuju. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pemimpin itu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders ini seharusnya ada di sini untuk Xuan Yuan Tuo, dan dia tidak boleh mempengaruhi upacara pengorbanan saya. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Tetua Agung buru-buru bertanya. Akhir bab ini. Bab 1950. Bab 1959 kematian. Beritahu orang-orang di Yamen dan minta mereka memperkuat kewaspadaan. Saya pikir pada hari upacara pengorbanan, Fendi Zanders pasti akan datang untuk mencari kesalahan. Kita harus bersiap agar dia datang dan pergi. Kata guru itu dengan wajah kosong. Tuan, apakah Anda berencana menggunakan Yamen untuk menghadapi Fendi Zanders? Tetua itu tertegun sejenak, dan bertanya dengan suara rendah. Benar, dalam situasi ini, jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan dirugikan. Jadi kenapa kita tidak menggunakan senjata untuk membunuh orang dengan pisau pinjaman? Bahkan jika Fendi Zanders adalah ahli seni bela diri kuno tingkat dasar, jika dia dihadapkan dengan senjata besar, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Pemimpin itu mengangguk sedikit. Oke, begitu, aku akan memberitahu mereka sekarang. Orang tua itu setuju, lalu berbalik dan pergi. Pemimpinnya duduk di sana dan tidak berbicara. Baru saja dia juga menyadari bahwa jika dia pergi menemui Fendi Zanders sekarang, itu pasti akan mempengaruhi upacara pengorbanan. Akan lebih mudah jika pasukan khusus dari kerajaan 10.000 Buddha mengambil tindakan. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kerusakan pada Sekte Bulan Darah mereka, tetapi juga tidak akan mempengaruhi pelaksanaan normal upacara pengorbanan. Tentu saja, jika dia menunggu sampai upacara pengorbanan selesai, dia mungkin telah dibangkitkan sepenuhnya pada saat itu, dan dia tidak akan menganggap serius orang-orang seperti Fendi Zanders sama sekali. Saat itu, Fendi Zanders seperti semut di matanya. Setelah beberapa saat, Tetua Agung kembali ke pemimpinnya lagi, dan kemudian berkata dengan lembut, Guru, saya telah berkomunikasi dengan orang-orang di Yamen, dan mereka berkata bahwa kewaspadaan dapat diperkuat selama periode ini, dan jika Fendi Zanders berani untuk memasuki tishan utama kita, maka itu akan dianggap sebagai gangguan pribadi ke tempat penting militer, dan Fendi Zanders akan dibunuh dengan cara apapun. Oke, aku mengerti. Setelah mendengar kalimat ini, pemimpin itu mengangguk puas. Sisi lain. Setelah Fendi Zanders dan Qin Lan kembali ke kota Wenji, Fendi Zanders langsung memilih mundur. 7 hari kemudian, Fendi Zanders akhirnya melahap seluruh kekuatan sisa jiwa pemimpinnya. Pada saat ini, Fendi Zanders merasa bahwa dia sepertinya telah mencapai alam puncak dari Master Seni Bela Diri Kuno tingkat bumi, jadi dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi pemimpin Sekte Bulan Darah. Fendi Zanders bangkit dan keluar dari kamarnya, berniat untuk melihat apa yang sedang dilakukan Qin Lan. Kamu akhirnya keluar. Qin Lan menghela nafas panjang setelah melihat Fendi Zanders keluar, lalu melanjutkan, jika kamu tidak keluar lagi, menurutku kamu mungkin sudah mati di dalam kamar. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia terus bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Bagaimana lagi aku bisa hidup? Sebagian besar waktu aku habiskan untuk menonton TV di sini, tapi serial TV di pihak mereka benar-benar membosankan, tidak bagus sama sekali. Qin Lan menjawab dengan mulut melengkung, dan kemudian melanjutkan, saya juga meminta orang-orang saya untuk membantu Anda menyelidiki detail Sekte Bulan Darah. Apakah penyelidikan mengungkapkan sesuatu? Fendi Zanders bertanya. Kekuatan Sekte Bulan Darah memang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpinnya haruslah Master Seni Bela Diri Kuno peringkat bumi, dan kekuatan lebih dari 10 tetua harus menjadi Master Bela Diri Kuno dari peringkat bumi. Tahap awal peringkat surga. Ada hampir 1.000 murid di kepala sekolah. Teman-teman, tetapi kekuatannya tidak lemah. Qin Lan berkata perlahan. Sepertinya kekuatan kepala sekolah mirip dengan subguru, hanya saja ada kesenjangan besar dalam jumlah murid. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Meskipun kedengarannya mirip, pemimpin Sekte Bulan Darah bukanlah orang biasa.
Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga mengendalikan banyak orang di kerajaan 10.000 Buddha, dan bahkan Yamen adalah miliknya. Pemimpin, sejumlah besar pengorbanan akan dibayarkan kepada pemimpin setiap tahun, yaitu prajurit. Qin Lan melanjutkan. Aku tidak menyangka kekuatannya bisa menembus Yamen. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, ketika saya mendengar beritanya, saya pikir itu luar biasa. Pemimpin ini pada dasarnya mengendalikan seluruh kerajaan 10.000 Buddha. Qin Lan berkata perlahan. Maksudmu, jika kita berurusan dengan Sekte Bulan Darah sekarang, kerajaan 10.000 Buddha kemungkinan besar akan menggunakan kekuatan militer untuk menghadapiku, kan? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan lembut. Benar, itu maksudku. Qin Lan mengangguk, dan kemudian melanjutkan, meskipun kekuatan kerajaan 10.000 Buddha tidak terlalu kuat, saya pikir akan sangat mudah untuk berurusan dengan Anda sendirian, jadi Anda tidak perlu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Sekali kamu masuk dalam penyergapan mereka, maka kamu mungkin hampir mati. Sebuah jalan keluar yang sempit. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Qin Lan. Apa yang kamu tertawakan? Ini sudah waktunya, dan kamu masih ingin tertawa. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan berteriak tanpa daya. Jika saya tidak menyelamatkan Suan Yuan Tuo sekarang, itu akan menjadi jalan keluar yang sangat sempit. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan berkata. Qin Lan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Awalnya, Fendi Zanders tidak bermaksud memberitahu Qin Lan bahwa pemimpin Sekte Bulan Darah ingin menggunakan tubuh orang lain untuk kebangkitan. Bagaimanapun, masih sangat sulit bagi Qin Lan untuk memahami hal-hal seperti kebangkitan dan reinkarnasi. Setelah Fendi Zanders mengucapkan kata-kata ini, Fendi Zanders tidak percaya bahwa seseorang dapat hidup di dunia ini selama ribuan tahun. Tetapi jika Fendi Zanders tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Qin Lan saat ini, Qin Lan mungkin akan menghentikan Fendi Zanders membunuh pemimpin Sekte Bulan Darah. Jadi Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Qin Lan dengan kata-kata yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Setelah mendengarkan kata-kata Fendi Zanders, mata indah Qin Lan melebar, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan dia tergagap dan bertanya kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, kamu. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Tanda tanya petik 2. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, jika pemimpin Sekte Bulan Darah dibangkitkan, bukankah semua prajurit di dunia akan berada dalam bahaya? Qin Lan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk lagi, dan kemudian berkata dengan wajah kosong, meskipun saya pikir itu luar biasa ketika saya mendengar ini untuk pertama kalinya, itu memang benar, dan tujuan sebenarnya dari pemimpin Sekte Bulan Darah bukanlah untuk berkembang. Dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, dia bermaksud menggunakan pengorbanan ini untuk menyelesaikan kelahirannya kembali. Ekspresi wajah Qin Lan penuh dengan keterkejutan, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Sebelumnya, saya hanya memilih untuk berurusan dengan orang-orang dari Sekte Bulan Darah ini hanya untuk menemukan Suan Yuan Tuo, tetapi situasinya berbeda sekarang. Setelah pemimpin Sekte Bulan Darah dibangkitkan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang datang ke sini untuk menetap akun dengan saya, dan pada saat itu saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan melanjutkan. Akhir bab ini. Bab 1951. Bab 1951 seorang pejuang. Saat ini, pemimpin Sekte Bulan Darah masih berupa gumpalan jiwa, dan belum menyelesaikan kebangkitan yang sebenarnya. Kekuatannya belum pulih sepenuhnya, jadi Fendi Zanders masih memiliki secercah harapan. Tapi begitu pemimpin Sekte Bulan Darah dibangkitkan, Fendi Zanders mungkin kehilangan harapan terakhirnya. Setelah mendengar ini, Qin Lan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan lembut, tetapi bahkan jika kamu pergi keluar untuk berurusan dengan orang-orang dari Sekte Bulan Darah sekarang, kamu masih akan mengambil risiko yang sangat besar, bukan tidak apa-apa. Apa ada cara lain? Tidak ada yang tersisa. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan tidak tahu bagaimana terus membujuk Fendi Zanders untuk menyerah. Bagaimanapun, masalah ini mungkin terkait dengan perkembangan seni bela diri kuno di dunia, dan jika pemimpin Sekte Bulan Darah benar-benar dihidupkan kembali, maka situasi Fendi Zanders hanya dapat diselesaikan. Lebih berbahaya. Besok seharusnya menjadi hari dimulainya upacara pengorbanan. Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan lembut. Iya. Qin Lan mengangguk. Aku mungkin menghadapi banyak bahaya di masa lalu kali ini, dan aku tidak punya energi untuk melindungimu sama sekali, jadi tetaplah di hotel dan tunggu aku kembali. Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan dengan nada serius. Namun Qin Lan tidak memilih untuk berdebat dengan Fendi Zanders kali ini, karena dia juga tahu betapa berbahayanya tindakan Fendi Zanders. Bahkan jika dia pergi bersama Fendi Zanders, itu hanya akan menyeret Fendi Zanders ke bawah. Bolehkah aku menunggu sampai kamu kembali? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tentu saja. Fendi Zanders menatap Qin Lan dan tersenyum tipis. Setelah Qin Lan menarik napas dalam-dalam, dia tidak melanjutkan mengatakan apapun.
Saat ini, dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya bisa berdoa dalam hati untuk Fendi Zanders di dalam hatinya, berharap Fendi Zanders benar-benar bisa kembali dengan selamat. Ini sudah larut, istirahatlah. Fendi Zanders memandang Kinlan dan berkata. Kinlan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berbalik dan kembali ke kamar tidur. Dan Fendi Zanders duduk dengan tenang di sofa sendirian dan menunggu fajar. Menurut Miao Donglai, begitu langit terbit, upacara pengorbanan akan resmi dimulai. Pada saat itu, semua anggota sekte dari Sekte Bulan Darah akan membawa pengorbanan mereka ke markas Sekte Bulan Darah, dan kemudian menyerahkan pengorbanan tersebut kepada pemimpinnya. Selama kurun waktu tersebut, kompas dapat menunjukkan lokasi markas Sekte Bulan Darah, cukup ikuti arah kompas untuk menemukannya. Fendi Zanders duduk di sofa tanpa ekspresi. Saat ini, hatinya juga sangat berat, karena dia tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi tantangan yang sangat besar baginya. Saat ini, Fendi Zanders tidak hanya menghadapi pemimpin Sekte Bulan Darah, dan penghalang kerajaan 10.000 Buddha, jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin tersesat selamanya. Namun Fendi Zanders masih belum berniat menyerah, karena dia tidak punya jalan keluar sekarang. Waktu berlalu setiap menit dan detik, dan langit akhirnya cerah. Melihat Cao Yang di luar, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tegas keluar ruangan. Setelah mendengar suara Fendi Zanders membuka pintu, Kinlan perlahan keluar dari kamar tidur, dan kemudian berdiri di sana dengan tenang, matanya tampak sedikit rumit. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, Kinlan menyadari bahwa dia sepertinya tidak dapat membantu Fendi Zanders lagi, dan Fendi Zanders saat ini sepertinya bukan lagi Fendi Zanders yang dia kenal saat itu. Tampaknya tidak ada yang mengira bahwa tingkat pertumbuhan Fendi Zanders akan begitu menakjubkan, bahkan orang-orang di Rockefeller pun tidak pernah memikirkannya. Setelah meninggalkan hotel, Fendi Zanders mengeluarkan kompas Miao Donglai. Benar saja, kompas benar-benar merespons saat ini, dan penunjuknya menunjuk ke barat laut. Fendi Zanders berjalan menuju barat laut dengan langkahnya. Bagian paling barat kota Wenji adalah lokasi Gunung Sutep. Di sisi lain, di Gunung Sutep. Saat ini Gunung Sutep telah dikepung oleh pasukan khusus. Meski tidak ada perbedaan antara Gunung Doi Sutep saat ini dan Gunung Doi Sutep lama dari luar, nyatanya ada pasukan khusus yang tersembunyi di setiap sudut Gunung Doi Sutep, dan orang-orang ini diam-diam menunggu kedatangan Fendi Zanders. Dari sini terlihat betapa berpengaruhnya Sekte Bulan Darah, dan dapat secara langsung menggunakan kekuatan 10.000 Buddha. Sangat mustahil bagi Sekte seni bela diri kuno biasa untuk memiliki pengaruh seperti itu. Hanya saja para prajurit yang bersembunyi di Gunung Sutep saat ini tidak mengenakan seragam militer, karena begitu mereka mengenakan seragam militer, identitas mereka akan berubah sehingga dapat menimbulkan lebih banyak masalah yang tidak perlu. Saat ini, orang-orang tersebut mengenakan seragam-seragam hitam, namun hampir semuanya dilengkapi dengan senjata. Perintah yang diberikan kepada orang-orang di atas adalah selama ada orang mencurigakan yang masuk ke dalam Doi Sutep, mereka akan langsung melepaskan tembakan dan membunuh mereka. Siapa itu? Kamu perlu melakukan pertempuran besar. Benar, kamu benar-benar membawa kami semua ke Gunung Sutep ini, dan kamu belum menjelaskan dengan jelas siapa yang akan kamu hadapi. Saat ini, dua orang sedang mengobrol dengan tenang, seolah-olah mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Kudengar yang kita hadapi kali ini sepertinya adalah seorang pejuang yang datang ke Yanxia. Pada saat ini, seorang pria paruh baya lainnya berbicara. Seorang pejuang. Setelah mendengar kalimat ini, kedua pemuda itu hampir tertawa di saat yang bersamaan, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Hanya untuk satu prajurit, begitu banyak orang yang dikirim, dan ada begitu banyak senjata. Aku bahkan melihat tank masuk. Apakah kamu benar? Seorang pemuda langsung tertawa. Jangan meremehkan prajurit ini. Kudengar kekuatan prajurit ini sangat menakutkan. Cabang Sekte Bulan Darah telah dimusnahkan oleh orang ini. Kita juga harus berhati-hati. Pria parubaya itu dengan baik hati mengingatkan saya. Dua pemuda lainnya langsung tercengang setelah mendengar kalimat ini, dan ekspresi wajah mereka tampak sedikit terkejut. Terlalu kejam untuk bisa meratakan sub ajaran Sekte Bulan Darah. Iya, kudengar kekuatan sub pengajaran Sekte Bulan Darah masih sangat kuat. Pantas saja kau membawa kami semua ke sini, jadi ternyata kali ini kita benar-benar bertemu dengan karakter yang kejam. Semua orang menghela nafas pelan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun orang itu kuat, dia hanyalah seorang pejuang. Satu peluru pasti akan menghancurkannya hingga menjadi saringan. Benar, betapapun kuatnya seorang pejuang, dia tidak bisa dibandingkan dengan senjata modern. Orang-orang saat ini hanyalah orang biasa, dan mereka tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan seorang ahli seni bela diri kuno. Kudengar para elit dari berbagai tempat datang ke sini untuk menjalankan misi. Selama kita bisa menyelesaikan misi kali ini, kita akan mendapat hadiah yang tinggi saat kita kembali. Benarkah? Saat ini, seorang pemuda bertanya. Sepertinya begitu, para petinggi sepertinya sangat mementingkan misi ini. Pria parubaya itu sedikit mengangguk. Ekspresi wajah pemuda itu setelah mendengar kalimat ini sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia mengira itu adalah tugas yang sulit sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu hanya berurusan dengan seorang pejuang. Di mata mereka, sangat mudah untuk menyingkirkan seorang pejuang. Akhir bab ini.
Bab 1952. Bab 1952 memasuki Doi Sutep. Di sisi lain, Fendi Zanders mengikuti instruksi kompas dan akhirnya menemukan Gunung Sutep. Fendi Zanders berkeliling Gunung Sutep dan menemukan bahwa semua pintu masuk ke Gunung Doi Sutep telah diblokir oleh pagar dan dijaga oleh tentara. Ini membuktikan bahwa dia tidak salah tempat. Markas besar Sekte Bulan Darah seharusnya berada di Gunung Sutep. Selain itu, Fendi Zanders juga bisa merasakan ada semburan aura aneh yang terpancar dari Gunung Suti saat ini. Aura ini bukan milik para pejuang, dan Fendi Zanders belum pernah merasakan aura seperti itu dari orang lain. Seharusnya di sini. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menoleh untuk melihat level yang paling dekat dengannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada cara lain untuk memasuki Doi Sutep, tapi dia hanya bisa memilih untuk memaksakan jalannya. Meskipun melakukan hal itu akan segera mengingatkan Sekte Bulan Darah, Fendi Zanders tidak punya pilihan lain sama sekali. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders berjalan langsung menuju pos pemeriksaan. Setelah melihat Fendi Zanders mendekat, beberapa orang di sebelah pos pemeriksaan segera mengarahkan senjatanya ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berteriak dengan keras, ini adalah wilayah militer yang penting, dan para pemalas tidak boleh mendekat. Saat ini, orang-orang ini berbicara dalam bahasa Wanfo, jadi Fendi Zanders sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kembali. Cepat mundur. Namun, salah satu dari mereka sepertinya melihat bahwa Fendi Zanders bukan dari kerajaan 10.000 Buddha, jadi dia meneriaki Fendi Zanders dalam bahasa Mandarinnya yang tidak terlalu fasih. Saat ini, orang-orang tersebut tidak menyadari bahwa pemuda kurus yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah target mereka. Mereka hanya menganggap Fendi Zanders sebagai turis biasa, dan Fendi Zanders tidak memasuki Gunung Suti, sehingga mereka tidak memilih untuk langsung menembak Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh, dan melambaikan tangan kanannya dengan santai. Aura yang sangat kuat langsung menyapu beberapa orang yang berdiri di samping pos pemeriksaan. Tubuh mereka terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Untuk sesaat, mereka semua kehilangan kemampuan untuk bergerak, tergeletak di tanah dan mengerang kesakitan. Fendi Zanders berjalan perlahan ke arah pemuda yang berkomunikasi dengannya dalam bahasa Mandarin sebelumnya, dan bertanya dengan lembut, apakah markas besar Sekte Bulan Darah terletak di gunung ini? Saat ini, pemuda itu sudah mengetahui kengerian Fendi Zanders, jadi wajahnya penuh ketakutan, dan dia tergagap, Saya tidak tahu, saya hanya sedang menjalankan misi. Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini adalah tentara yang tidak bersalah, dan level mereka relatif rendah, jadi dia tidak tahu banyak tentang banyak hal, jadi dia tidak membunuh mereka secara langsung, dan dia tidak bermaksud untuk terus menganiaya orang-orang ini, tetapi pergi langsung ke Su di tengah gunung. Beberapa orang yang tergeletak di tanah hanya bisa melihat Fendi Zanders masuk, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah memasuki Gunung Sutep, Fendi Zanders mengeluarkan kompasnya lagi. Saat ini jarum kompas menunjuk ke selatan. Fendi Zanders berjalan menuju selatan tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, sosok Fendi Zanders menghilang dari pandangan semua orang. Salah satu orang yang paling sedikit terluka berdiri dengan susah payah, dan kemudian membantu rekan-rekannya juga. Ekspresi wajah semua orang saat ini sangat jelek. Bagaimanapun, tugas mereka adalah menjaga pos pemeriksaan, tetapi saat ini seseorang menerobos dengan mudah, yang jelas merupakan kelalaian mereka. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria muda bertanya dengan suara rendah. Apalagi yang bisa saya lakukan, saya hanya bisa melapor ke otoritas yang lebih tinggi. Seorang pria paruh baya mengertakkan gigi dan berkata. Tapi begitu laporan dibuat, bagaimana kita bisa menjelaskannya jika petinggi mengejarnya? Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Pria paruh baya itu berteriak, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak dengan suara pelan, laporkan, seseorang dengan paksa masuk ke pos pemeriksaan ketiga. Kekuatan lawan sangat menakutkan, dan kita tidak punya kesempatan untuk mencegahnya. Menerima. Jawaban datang dengan cepat dari interkom. Berita bahwa Fendi Zanders masuk ke Gunung Sutep dengan cepat menyebar ke semua orang, dan suasana di Gunung Doi Sutep menjadi aneh untuk beberapa saat. Tugasnya mungkin tidak sesederhana itu. Di sudut tertentu Doi Sutep, belasan truk berhenti di samping, dan sebuah tenda didirikan di tengah-tengah truk tersebut. Tenda darurat ini menjadi markas operasi. Segala macam perlengkapan ada di dalam tenda, dan layar besar dipasang di depan tenda, dan layar ini dibagi menjadi banyak layar kecil, memantau beberapa tempat penting Doi Sutep. Tidak mungkin, jangkauan Doi Sutep terlalu besar. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memantau seluruh Doi Sutep, jadi saat ini mereka hanya dapat memilih untuk memasang kamera di beberapa tempat yang lebih penting. Apalagi teknologi di kerajaan Wanfo ini belum begitu berkembang, sehingga belum memiliki drone sama sekali. Jika mereka memiliki drone, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Pada saat ini, seorang pemuda bergegas masuk ke dalam tenda dan berteriak dengan keras, laporkan. Apa yang salah? Seorang pria paruh baya berkumis menoleh untuk melihat pemuda itu, dan bertanya tanpa ekspresi. Pria paruh baya ini adalah Litang, panglima operasi ini. Litang juga memainkan peran yang sangat penting dalam kerajaan 10.000 Buddha.
Operasi ini sebenarnya memungkinkan Li Tang untuk menjadi panglima tertinggi. Dari titik ini terlihat bahwa kerajaan 10.000 Buddha masih sangat mementingkan operasi ini, dan yang lebih penting, dari titik ini, dapat mencerminkan betapa mengerikannya pengaruh Sekte Bulan Darah. Baru saja, saya menerima kabar bahwa pos pemeriksaan No. 3 telah dibobol secara paksa. Kami curiga orang ini yang menjadi sasarannya. Pemuda itu berkata dengan nada serius. Setelah mendengar kalimat ini, Li Tang memasang ekspresi aneh di wajahnya, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu sudah mengunci posisi lawan sekarang? Kecepatan lawan sangat cepat, dan kami belum menemukan lokasi spesifiknya. Pemuda itu buru-buru menjawab. Bajingan. Li Tang berteriak, lalu berkata dengan mata terbuka lebar, bukankah sudah kubilang? Begitu kamu menemukan orang mencurigakan mendekati Doi Sutep, segera tembak, kenapa kamu masih membiarkan orang masuk? Kecepatan orang itu terlalu cepat, orang-orang kita dirobohkan olehnya sebelum mereka sempat bereaksi. Kata pemuda itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Setelah mendengar kalimat ini, Li Tang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara rendah, sampaikan perintah, mulai sekarang semua staf akan memasuki keadaan siaga tinggi, dan jika mereka menemukan targetnya, segera laporkan, dan lakukan apapun. Harganya adalah saya harus membunuh orang ini, dan saya tidak boleh membiarkan orang ini terus mendekati kepala sekolah, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana.